adalah uji normalitas. Nah, pertama-tama kita salin dulu pretest dari soal eksperimen, dan setelah itu baru kita copy di sampingnya. Nah, di samping soal pretest ini dikasih angka 1 sampai ke bawah, menandakan bahwa itu kelas pertama. Begitu juga selanjutnya untuk kelas post test eksperimen, juga di copy di bawah kelas pretest, dan di sampingnya diberi angka 2 sampai selesai. Nah, lanjut lagi ke soal pretest untuk kelas kontrol, letakkan di bawahnya juga dan diberi angka 3, menandakan bahwa ini adalah kelas 3 dari kelas 3. Nah, setelah itu yang terakhir itu post test kelas kontrol. Nah, di samping post test kelas kontrol ini diberikan angka 4. Setelah itu baru di blok semua hasil yang sudah kita copy tadi. Nah, sekarang kita copy sampai habis. Setelah itu baru kita salin ke SPSS di data view. Nah, sesudah di data view ini sampai selesai, kita masuk ke variabel view, yang mana di nama itu yang pertama diganti hasil, yang kedua itu diganti kelas, dan untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Begitupun untuk label ini kita ganti hasil dan kelas. Dan untuk value juga yang di kelas kita ganti seperti biasanya. Nah, masuk lagi ke data view, lalu analyze dan descriptive statistik, lalu export. Nah, hasilnya ke dependent, kelasnya ke faktor, lalu ke plots tentang normality-nya, dan oke. Nah, ini hasil dari uji statistik normalitas. Sekarang kita akan menentukan uji Wilcoxon yang mana, karena data tadi banyak berdistribusi tidak normal, jadi kita akan menggunakan Wilcoxon. Nah, pertama-tama kita masuk ke variabel view dan namanya kita ganti menjadi pretest eksperimen, post test eksperimen, pretest kontrol, dan post test kontrol. Nah, untuk desimalnya diganti menjadi kosong semua. Nah, untuk labelnya sendiri itu dibuat juga seperti awalan, pretest eksperimen, post test eksperimen, pretest kontrol, dan post test kontrol. Lalu setelah itu kita akan kembali lagi ke data view dan masuk ke
kelas, yang mana kita akan mengcopy soal post test eksperimen di sebelahnya, dan di sebelahnya dikasih angka 1 seperti normalitas tadi sampai selesai. Lalu kita akan mengcopy post test dari kelas kontrol juga, dan di sampingnya kita beri angka 2 juga sampai selesai. Nah, setelah itu kita blok semua angkanya dan kita copy, lalu kita masuk ke SPSS dan kita salin. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view, namanya diganti menjadi hasil dan kelas. Untuk desimalnya diganti menjadi 0, dan labelnya itu diganti menjadi hasil dan kelas juga. Untuk value-nya di kelas itu diganti value 1, labelnya itu post test kelas eksperimen, yang mana menggunakan metode SGDM, dan yang kedua itu post test control, yang mana menggunakan metode konvensional, dan kita add. Setelah itu baru kita klik OK. Lalu kita akan masuk ke data views. Lalu ke analyze dan ke descriptive statistik, lalu ke export. Hasilnya masuk ke yang pertama dan kelasnya masuk ke yang kedua. Lalu kita pencet plots. Dan kita ke bagian bawah, yaitu ke power dan continue, lalu di-OK-kan. Nah, ini hasil dari uji homogenitas. Nah, selanjutnya kita akan menguji Mann-Whitney. Pertama-tama kita masuk ke variable views. Di bagian name itu kita masuk ke hasil. Yang keduanya kelas, dan untuk desimalnya kita buat kosong. Untuk labelnya kita ganti menjadi hasil dan kelas. Untuk value-nya kita ganti juga di kelasnya, value 1. Lalu kita masukkan kelas eksperimen menggunakan metode SGDM. Kita add kelas 2-nya, value 2 itu kelas kontrol menggunakan metode konvensional, lalu kita add dan kita OK-kan. Setelah itu kita masuk ke data view dan baru kita masuk ke Excel. Nah, di Excel kita akan menyalin data. Data pertama yang akan disalin itu adalah
post test dari kelas kontrol. Setelah disalin, kita akan meletakkan post test dari kelas kontrol ini di bawah post test kelas eksperimen. Lalu kita akan memblok post test dari kelas eksperimen dan kontrol, disalin lalu disalin ke SPSS yang telah kita buat tadi. Nah, kita akan kembali ke sini lagi untuk menyalin angka 1, yang mana angka 1 itu masuk ke dalam kelas eksperimen dan angka 2 itu masuk ke dalam kelas kontrol. Nah, sama seperti tadi, kita akan memblok dua kelas ini, lalu akan kita copy dan disalin ke SPSS di bagian kelas. Lalu setelah itu kita akan masuk ke menu Analyze, yaitu ke non-parametric text dan legal, dan dua tes independen, dimana hasil belajar masuk ke yang pertama dan kelas yang kedua. Nah, yang bagian itu kita masukkan di default 1 itu 1, default 2 itu 2.